Guna membuka sebuah pintu berdaun dua dari luar saja, Ayunda bisa menebak jika kamar Guna sangat luas. Mereka masuk ke dalam kamar dan terlihat sebuah ranjang berukuran besar. Terdapat gorden besar yang menutupi jendela yang terbuat dari kaca, hingga pemilik kamar bisa melihat pemandangan luar dari balik kaca yang ternyata juga berfungsi sebagai pintu penghubung menuju balkon. Guna membuka pintu kaca dan terlihatlah pemandangan kolam berenang yang ada di tengah bangunan rumah ini. Kamarnya bersih sekali ya, Mas. Pasti sering dibersihkan, ucap Ayunda. Pelayan di sini sangat rajin dan mereka semua orang-orang kepercayaan kakek sejak dulu. Bahkan anak-anak dari mereka juga kakek sekolahkan dan diberi beasiswa hingga perguruan tinggi. Mereka sudah seperti keluarga, jelas Guna. Ayunda tersenyum, ia baru mengetahui sisi dari seorang Farhan Candrama, kakek suaminya ini. Coba kakek menyukaiku ya, Mas, ucap Ayunda membuat Guna menghela nafasnya. Dia menyukaimu, sayang. Waktu itu dia pernah memintamu datang kemari. Tapi mungkin karena dilara kakek terhasut waktu itu dan bersikap kasar padamu, jelas Guna. Ayu dan kakek kan sudah damai, Mas. Jadi sekarang Ayu merasa sangat senang, Mas, ucap Ayunda. Guna mengelus kepala istrinya itu dengan lembut. Hari ini kita menginap di sini, sekalian besok dari sini kita bersama seluruh keluarga langsung ke tempat resepsi, jelas Guna. Iya, Mas, ucap Ayunda. Ia sekarang sangat bahagia karena memiliki suami dan keluarga yang juga menyayanginya. Istirahat dulu ya, ajak Guna, membaringkan tubuhnya di ranjang dan kemudian menepuk ranjang di sisi kanannya agar Ayunda ikut berbaring di sana. Ayunda membaringkan tubuhnya di samping Guna. Ia tersenyum saat tangan Guna menariknya hingga keduanya tak berjarak saat ini. Guna memeluknya dengan erat memberikan kenyamanan pada Ayunda. Mas, Ayu ngantuk, Mas, ucap Ayunda karena saat ini matanya mulai memberat. Tidurlah, ucap Guna memejamkan matanya dan akhirnya keduanya terlelap. Sementara itu, Adinda dan Farhan tampak asyik berada di dapur. Farhan tersenyum melihat Adinda yang begitu ceria dan juga terlihat bahagia hanya dengan hal-hal kecil. Ia menghembuskan napasnya karena di saat nyawanya mungkin tidak akan lama lagi, ia baru sadar telah melakukan kesalahan yang besar, yaitu tidak memperhatikan keluarganya. Yang Farhan tahu hanyalah bagaimana menaikkan pendapatan perusahaan dan memperkaya dirinya. Farhan ingat bagaimana raut wajah ketakutan Raka kecil ketika ia pulang dari kantor dan bertanya kepada pengasuh Raka apa yang Raka kerjakan hari ini, bagaimana nilai-nilai Raka, dan siapa saja yang bermain bersama Raka. Kebanyakan waktu yang dimiliki Raka adalah belajar dan belajar. Nilai-nilai Raka sangat memuaskan, sama halnya dengan Guna cucunya, sedangkan Gemal, cucunya itu hanya 1 tahun bermain, hanya taunya bermain dan menangis. Gemal selalu bersembunyi di balik tubuh Elin menantunya, namun ketika remaja, Gemal berubah menjadi pembangkang dan ketus padanya. Farhan sangat berharap kepada Raka, Guna dan Vivian saat itu agar bisa membesarkan perusahaannya kelak ketika mereka dewasa. Itu pemikiran seorang Farhan Candrama yang dulu sangat angkuh dan sombong. Uang menjadi tolok ukur kebahagiaannya, karena itulah yang diajarkan orang tuanya. Farhan adalah seorang anak tunggal yang memiliki harta berlimpah. Namun ketika ia berusia 15 tahun, kedua orang tuanya meninggal karena kecelakaan, membuatnya hidup dengan penuh ketakutan dan kewaspadaan. Waspada dengan para kerabat dekat yang mengincar harta keluarganya, dan ia tidak ingin jatuh miskin. Kek, masakan Dinda ini enak loh, Kek, ucap Adinda. Sini, coba kakek cicipi.
ucap Farhan mendekati Adinda dan mencicipi makanan itu. Sayurannya enak, Din, puji Farhan. Siapa dulu dong, Kek? Dinda, ucap Dinda tersenyum manis, membuat ketiga orang koki di rumah ini tersenyum saat melihat Farhan tertawa. Dipuji sedikit saja kamu sudah kayak koki hebat aja, Din, tawa Farhan. Farhan memperhatikan Adinda. Andaikan ia bisa hanya menatap kebahagiaan Raka yang menikah dengan seorang perempuan ceria seperti Adinda, akankah ia bisa melihat senyum bahagia putra bungsunya itu? Mengingat Farhan pun lupa kapan ia pernah melihat Raka tersenyum bahagia. Sepertinya ia tidak pernah melihatnya. Tanpa sadar, Farhan memejamkan matanya dan meneteskan air matanya. Ternyata baru aku sadari betapa kejamnya sikapku padamu, Raka. Selama ini aku hanya bisa menekanmu, memaksamu agar menuruti perintah dariku. Maafkan